Halo, perkenalkan saya Nafianti Putri dari kelas A1 NIM 19110416870. Mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 3 perilaku. Bab 3 yaitu perilaku dalam organisasi, keselarasan. Tujuan sistem mengendalikan manajemen mempengaruhi perilaku manusia untuk memperbaiki tujuan yang ada agar selaras. Perilaku individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadi akan membantu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mana tingkat kesamaan dengan tujuan yang tinggi dapat tercapai. Manajemen menginginkan agar organisasi mencapai tujuan organisasi, tetapi anggota individu organisasi mempunyai tujuan pribadi masing-masing yang selalu tidak sesuai konsisten dengan tujuan organisasi. Dalam proses yang sejajar dengan tujuan, manusia diarahkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan kepentingan pribadi mereka sendiri, yang sekaligus juga merupakan kepentingan perusahaan. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak melawan kepentingan organisasi. Faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan sistem formal maupun proses informal mempengaruhi perilaku manusia dalam organisasi perusahaan, berpengaruh pada tingkat pencapaian keselarasan tujuan. Sistem pengendalian formal adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan proses informal, contohnya seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Karena perjalanan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Faktor-faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi menjadi bagiannya. Norma-norma ini mencakup sikap etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai terhadap organisasi, keuletan, semangat, dan kebanggaan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Faktor-faktor internal budaya. Faktor internal yang terpenting adalah budaya di dalamnya organisasi itu sendiri, yang meliputi keyakinan bersama nilai-nilai hidup yang dianut. Norma-norma perilaku serta asumsi-asumsi implisit diterima dengan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Norma-norma budaya sangatlah penting karena hal tersebut bisa menjelaskan mengapa dua perusahaan dengan sistem pengendalian manajemen formal yang sama bervariasi dalam hal pengendalian aktual. Budaya dalam sebuah perusahaan biasanya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Budaya organisasional juga sangat dipengaruhi oleh personalitas dan kebijakan manajemen yang mengatur tingkat-tingkat memiliki tanggung jawab dalam perusahaan. Gaya manajemen faktor internal yang barangkali memiliki dampak yang paling kuat terhadap pengendalian manajemen adalah gaya manajemen. Biasanya, sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka, dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak pada apa yang menjadi sikap CEO. Para manajer memiliki kualitas dan gaya yang beragam. Beberapa di antaranya memiliki karisma dan bergaya agak santai. Ada manajer yang banyak melewatkan waktunya dan melihat-lihat dan berbicara pada banyak orang manajemen dengan cara berkeliling, sementara ada juga manajer yang menyembunyikan dirinya dengan menulis laporan berkeliling. Sementara ada juga manajer yang sibuk dirinya dengan menulis laporan. Organisasi informal, garis-garis dalam bagan organisasi menggambarkan hubungan-hubungan formal, yaitu pemegangan otoritas resmi dan bertanggung jawab dari setiap manajer. Kenyataan yang ditemui selama berlangsungnya proses pengendalian manajemen tidak bisa dipahami tanpa mengenali arti penting dari hubungan-hubungan yang menyusun di organisasi yang bersifat informal.
persepsi, dan komunikasi dalam upaya meraih tujuan-tujuan organisasi. Para manajer operasi harus mengetahui tujuan dan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapainya. Mereka menyerap informasi ini dari berbagai jalur, baik itu jalur formal seperti anggaran dan dokumen-dokumen resmi lainnya, ataupun jalur informal seperti dari bahan obrolan yang tidak resmi. Sistem pengendalian formal, pengaruh besar lainnya adalah sistem yang bersifat formal. Sistem ini bisa kita klarifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu sistem pengendalian manajemen dan aturan-aturan. Aturan-aturan kita menggunakan istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang pengendaliannya termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja, prosedur standar, operasi, panduan-panduan, dan tuntutan-tuntutan etis. Aturan-aturan memiliki sifat yang beragam, mulai yang sangat remeh hingga aturan yang sangat penting. Beberapa jenis aturan bisa dilihat di bawah ini: pengendalian fisik, penjagaan, keamanan, gudang-gudang yang terkunci, ruang besi, password, komputer, televisi pengawas, dan pengendalian fisik lainnya. Merupakan bagian dari struktur pengendalian manual. Ada banyak pertimbangan untuk memutuskan aturan-aturan mana yang harus dituliskan ke dalam panduan, mana yang mesti diklarifikasikan sebagai pedoman, seberapa banyak toleransi yang diperoleh, dan beberapa pertimbangan lainnya. Manual dalam organisasi di biokratis jauh lebih rinci dibandingkan dengan aturan organisasi lainnya. Organisasi besar memiliki panduan dan aturan yang lebih banyak dibandingkan dengan organisasi lain yang lebih kecil. Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terdesentralisasi. Dan yang terakhir, organisasi memiliki unit-unit yang tersebar secara geografis, mempunyai lebih banyak aturan dibandingkan dengan organisasi yang terpusat secara geografis. Dengan berjalannya waktu, sejumlah aturan akan menjadi kadaluarsa. Karena itu, panduan dan serangkaian aturan masih harus dikaji ulang secara berkala sesuai dengan kebutuhan saat berjalan organisasi. Pengamanan sistem. Berbagai pengamanan sistem dirancangan di dalam sistem pemrosesan informasi untuk menjamin agar informasi yang mengalir melalui sistem itu akan bersifat akurat dan untuk mencegah kecurangan. Hal ini meliputi pemeriksaan silang secara terinci, pembubuhan tanda tangan, dan bukti-bukti lain bahwa sebuah transaksi telah dijalankan, melakukan pemilihan, menghitung uang yang ada, aktiva yang mudah dibawa seiring mungkin, serta sejumlah prosedur lainnya. Hal tersebut juga mencakup pengecekan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Sistem pengendalian tugas didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Kebanyakan dari tugas-tugas itu dikendalikan melalui peraturan-peraturan. Jika sebuah tugas dijalankan menggunakan mesin otomatis, maka sistem otomatis itu sendiri akan menyediakan pengendalian. Proses kendali secara formal suatu perencanaan strategi akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Seluruh informasi yang tersedia dipergunakan untuk membuat perencanaan ini. Perencanaan strategi tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang dirancang untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab ini juga dituntut oleh aturan-aturan dan informasi formal lainnya. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil-hasil aktual kemudian dibandingkan dengan anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan atau tidak. Tujuan dan strategi, informasi lainnya, peraturan, pengarahan atau umpan balik, perencanaan strategi, revisi, anggaran, kinerja
pusat tanggung jawab tindakan koreksi, revisi, laporan aktual, PS perencanaan pengukuran apakah kinerja memuaskan, ya atau tidak. Umpan balik komunikasi, gambar proses pengendalian secara formal, jenis-jenis organisasi, strategi suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar terhadap strukturnya. Struktur fungsional di dalamnya setiap manajemen bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran, organisasi fungsional atau geostaf, manajemen manufaktur, manajemen pemasaran, staf, manajemen 1, manajemen 2, staf, manajer 3, manajer A, manajer B, 2, manajer C. Struktur unit bisnis, di dalamnya para unit manajer bertanggung jawab atas aktiva dari masing-masing unit, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian independen dari perusahaan organisasi unit bisnis staf. Sekian hasil ringkasan saya ucapkan terima kasih.